Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakaria Azizi dengan NIM 2201011124 dari Universitas Bangsa Surakarta. Di sini saya akan memaparkan tentang integrasi aplikasi dari mata kuliah integrasi aplikasi korporasi di Universitas Bangsa Surakarta yang diampu oleh Bapak Sopingi MKOM. Di sini saya akan melakukan penjelasan dan pemaparan tentang proyek akhir saya di ujian akhir semester ini. Dari yang pertama itu untuk menjelaskan berbagai teknik integrasi aplikasi, kemudian juga contoh demonstrasi hasil program yang dibuat. Sebelumnya, integrasi aplikasi ini tuh sebenarnya apa sih? Jadi secara gampangnya, integrasi itu kita bayangkan seolah-olah kita itu sedang berada di food court. Di food court tersebut ada kios jus, ada kios bakso, ada kios nasi goreng, yang masing-masing itu adalah aplikasi yang berdiri sendiri-sendiri. Tanpa adanya integrasi, kita perlu datang sendiri-sendiri ke setiap kos. Lalu kita pesan, kita bayar, lalu menunggu datang. Sangat ribet bukan? Tapi dengan adanya integrasi, kita cukup datang ke satu tempat aja. Kita sebut dia sebagai kasir pusat. Kita bisa pesan jus, kita bisa pesan bakso, nasi goreng, dan sebagainya. Kita cukup bayar sekali, dan kasir itu yang akan berbicara ke setiap kos untuk memesankan dan menyiapkan apa yang kita inginkan. Lebih mudah bukan? Nah, integrasi aplikasi ini adalah sebuah proses pembuat berbagai aplikasi yang berbeda-beda agar bisa bekerja sama dan bertukar data secara otomatis lah. Sama seperti tadi kasir otomatis tadi di food court. Tujuannya apa? Ya tujuannya agar semuanya lebih efisien dan cepat serta otomatis. Lalu untuk tekniknya ada beberapa teknik di sini. Di sini yang pertama adalah teknik integrasi berbasis API atau API based integration. Di sini kita analogikan API ini sebagai pelayan di restoran, dan kita sebagai satu aplikasi. Kita nggak perlu masuk ke dapur karena ada aplikasi lain yang memasak sendiri, jadi ada bagian sendiri. Kita cukup panggil pelayan atau API ini untuk kemudian kita lihat menunya dan kita nyampaikan pesan, kita mau pesan apa aja. Lalu pelayan tersebut akan mengurus semuanya dan mengantarkannya pesanan kita kalau udah siap. Cara kerjanya itu satu aplikasi minta data atau layanan dari aplikasi lain melalui pelayanan ini. Jadi kayak kemudian komunikasinya itu akan terstruktur dan aman lah, karena diurus oleh satu orang. Contoh nyatanya tuh kayak aplikasi Gojek. Aplikasi Gojek itu kan menampilkan peta, jadi ia nggak buat peta sendiri, ia tuh menggunakan API dari Google Maps. Jadi Gojek itu meminta peta ke Google Maps dan Google Maps itu memberikannya. Jadi Google Maps itu nggak buat sendiri petanya itu, jadi dia pakai API dari Google. Lalu yang kedua ada integrasi berbasis pesan atau messaging integration. Di sini secara gampangnya kita bayangkannya begini. Ada papan pengumuman digital di kantor. Ketika ada pesanan baru masuk, sebuah kejadian lah, sistem penjualan itu akan menempelkan pengumuman itu di papan kan. Lalu siapapun yang
berkepentingan, apakah entah itu bagian gudang, bagian pengiriman, bagian keuangan, bisa melihat pengumuman tersebut dan langsung mengerjakan tugasnya masing-masing. Jadi seperti namanya kasih berbasis pesan, nanti ngasih message. Contoh nyatanya tuh kayak ketika kita selesai pesan barang online di Tokopedia atau sebagainya, itu satu pesan tuh dibuat, kemudian sistem pembayaran itu sistem pembayaran, lalu ketika saya ulangi, ketika satu pesan dibuat, kita order, itu sistem pembayaran, sistem stok gudang, sistem notifikasi, email, dan semuanya itu menerima pesan itu dan bekerja secara bersamaan. Artinya seperti papan pengumuman digital gitu lah. Artinya dia itu sangat ideal untuk arsitektur microservice, sistem terdistribusi, dan proses yang tidak memerlukan respon instan seperti pemesanan tadi, notifikasi atau login. Kemudian ada integrasi berbasis file. Ini tuh teknik yang lebih tradisional dan masih berguna sampai saat ini. Untuk lebih mudahnya, kita menganalogikan integrasi ini tuh sebagai kita sendiri. Kita bayangkan kalau kita tuh bekerja di kantor, lalu bagian keuangan, kita anggap aplikasi A itu selesai membuat laporan penjualan harian lah dalam sebuah file Excel. Kemudian file itu diletakkan di sebuah meja bersama, karena ini kan file base kan. Kita anggap saja di sebuah folder di server. Nah, nanti bagian gudang atau aplikasi B akan datang ke meja itu, lalu mengambil filenya dan membacanya untuk tahu barang apa aja yang udah laku. Nah, dari analogi tersebut kita bisa membayangkan tata kerjanya itu kayak satu aplikasi buat file beli data, lalu aplikasi lain mengambil dan memproses data tersebut secara berkala ya tentunya. Untuk contoh nyatanya itu setiap akhir bulan kan kita selalu melihat sistem HRD itu menghasilkan file berisi data seperti gaji, lalu file tersebut dikirim ke sistem bank untuk proses transfernya. Itu yang dinamakan integrasi berbasis file atau file based integration. Lalu kapan digunakan? Ini tuh untuk proses processing, seperti import data transaksi harian dari satu sistem ke sistem yang akuntansi, atau untuk bertukar data dengan sistem yang tidak memiliki API. Yang terakhir itu ada integrasi berbasis database. Ya seperti namanya, teknik ini tuh beberapa aplikasi yang berbagi atau mengakses database yang sama secara langsung. Jadi satu aplikasi menulis ke tabel, lalu aplikasi lain bisa membacanya. Kapan teknik ini digunakan? Ini biasanya hanya digunakan pada skenario yang sangat terkontrol ya, seperti seminar kecil atau untuk keperluan pelaporan dan data cepat di mana modifikasi data sangat dibatasi. Lalu berikut ini adalah tabel di mana kita bisa membandingkan teknik-teknik yang ada untuk kita bisa menentukan teknik yang mana yang akan kita gunakan di sistem kita. Ada perbandingannya berdasarkan cara kerja, kelebihan dan kekurangannya juga. Di sini juga ada tentang kasus penggunaannya supaya kita lebih mudah untuk berjalan ke arah kemana. Baik, itu untuk pemaparan saya di teknik-teknik integrasi data, integrasi aplikasi, yang kemudian akan saya lanjut ke pemaparan atau demonstrasi kode programnya. Baik, di sini yang akan saya demonstrasikan di kode program ini adalah tentang NeoFeeder atau database ya, NeoFeeder di database pendidikan. Jadi
pernahkah kita itu bertanya tuh gimana data mahasiswa dan ratusan kampus di seluruh Indonesia itu bisa terkumpul rapi di pemerintah itu? Jawabannya ya karena adanya integrasi tadi itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa ini tuh relevan gitu, dan kenapa cara kerjanya bagaimana. Jadi Neofuturism itu sendiri itu juga sama seperti yang saya jelaskan tadi. Kita bisa bayangkan sebuah kalau setiap kampus di Indonesia itu sebuah rumah, dan di dalam rumah itu ada banyak sekali data, entah itu data mahasiswa, data nilai, data dosen, dan lain-lain. Sementara pemerintah atau Kemendikbud itu punya satu kantor pusat yang disebut Predikti, ya, yang butuh semua data mahasiswa yang ada di Indonesia untuk laporan nasional. Nah, pertanyaannya tuh gimana cara ngirim semua cara mengirim semua data itu ke rumah atau kantor pusat tadi. Nah, disinilah integrasi itu digunakan atau ya berperan. Ia di sini sebagai sistem yang modern yang memastikan semua data terkirim, diterima, dan tercatat dengan baik. Itu adalah peran integrasi. Di dunia pendidikan itu tukang pos atau yang sering jadi jembatan penghubung antara kampus ke pusat itu adalah Neofeeder. Ini adalah aplikasi yang wajib digunakan untuk setiap perguruan tinggi. Saya bacanya begitu, untuk mengirimkan data mereka ke Predikti. Tanpa aplikasi ini, data sebuah kampus nggak akan diakui oleh pemerintah. Jadi Neofeeder ini memastikan data dari sistem informasi akademik kampus. Setiap kampus itu bisa bicara dengan bahasa yang sama apa yang diprediksi ini, yang dimiliki pemerintah. Nah, dari teknik yang saya jelaskan tadi, di sini saya bisa bilang kalau Neofeeder ini pakai integrasi berbasis file atau file based integration tadi. Nah, di sini nih cara kerjanya, operator itu mengekspor atau mendownload lah data dari sistem internal kampus, kemudian dijadikan file CSV, biasanya seperti itu. Kemudian operator ini akan mengimpor atau mengupload file tersebut ke dalam aplikasi Neofeeder. Lalu Neofeeder akan memvalidasi dan mengirimkan data tersebut ke server Predikti. Kan dari teknik ini tadi kapan digunakan, kapan dipakai, ini itu apa ya, metode paling standar, andal, dan nggak perlu sistem yang terlalu canggih di sisi kampus, jadi sederhana. Nah, selain dari teknik yang tadi, ini Neofeeder juga terintegrasi menggunakan teknik yang berbasis API. Yang dimana cara kerjanya itu dari tim IT kampus itu membangun koneksi langsung dengan antara si ACAD dengan web service-nya Neofeeder. Lalu setiap ada perubahan di data si ACAD, sistem akan secara otomatis mengirimkannya ke Neofeeder tanpa perlu upload manual lagi kayak di teknik yang pertama tadi, di teknik file based integration. Ini biasanya dipakai oleh kampus yang ingin proses pelaporan itu lebih cepat, lebih otomatis, real time, dan mengurangi pekerjaan manual. Lalu di sini akan saya sedikit jelaskan tentang Neofeeder itu sendiri, tentang si ACAD, dari si ACAD.
Untuk kode ini siangkat_UDP ini dia dibangun dari beberapa teknologi utama, yaitu dari Express.js, lalu Axios sama SQLite ini. Yang dimana Express.js ini tuh dia sebagai tenaga kerja untuk membuat server dan API di Node.js, yang dimana tugasnya itu untuk mengatur alamat URL kayak profil, prodi, mata kuliah, dan apa sih yang bisa diakses. Di sini dalam siangkat ini di dalamnya ada model, ada angkatan, jenjang pendidikan, kurikulum, mata kuliah, program studi, pendidikan. Di rootnya sendiri ada angkatan, feeder, user, dan index. Dan untuk koneksinya saya di sini ada koneksi.js menggunakan MySQL di localhost. Di sini ada SQLite seperti yang saya katakan tadi. Di SQLite ini untuk database, dia ini sebagai ORM yang memudahkan kita untuk berinteraksi dengan database lokal tanpa perlu menulis query SQL. Di sini untuk model dia mengambil koneksi dari koneksi.js ini, yang dimana datanya diambil dari database siangkat.udb. Di sini saya sudah menyiapkan database-nya udah ada. Yang dimana ada angkatan, jenjang pendidikan, kurikulum, mata kuliah, dan sebagainya. Lalu untuk root di angkatan ini kalau lebih tambahan seperti ini. Di sini dia sudah bisa menampilkan tampil data, tambah data, ubah data, hapus data, ya selayaknya pada sistem pada umumnya. Nah, di sini yang akan ditekankan itu tentang feeder-nya. Nah, di sini dia memerlukan Express.js, Axios, dan SQLite. Nah, Axios itu sendiri dia untuk berkomunikasi dengan server lain. Jadi tugasnya untuk mengirim permintaan atau request ke URL-nya video yang ini. Jadi paknya ada hubungannya sama Axios. Selain itu di sini dalam footer itu sendiri dia memanggil model dari satuan pendidikan yang satuan pendidikan, lalu jenjang pendidikan, program studi, mata kuliah, dan middleware. Ini untuk cek tokennya. Lalu ini tadi sebagai request ke URL feeder-nya. Lalu di dalam feeder ini sendiri dia bisa get token, yang dimana dia didapatkan dari username dan password ini. Lalu sistem ini akan mengecek apakah ada error. Jika nggak ada, maka tokennya akan disimpan di variabel. Lalu di sini ada get variable juga, yang nanti dia akan menampilkan seluruh data keseluruhan yang ada di dalam database. Di sini sama, dia juga akan mengecek apakah ada error atau enggak. Kemudian jika enggak ada, dia akan memberikan respon nilai data.
Selain tadi ada get profil, dia juga jenjang pendidikan tentunya. Lalu ada selebihnya ini sama penjelasannya, strukturnya sama seperti yang atas, hanya beda di ya modalnya aja. Ada prodi juga, ada prodi, lalu mata kuliah. Lalu di sini mata kuliah ini bisa di-insert, yang dimana dia bisa mengirim ke neofeeder pusat sana, yang dimana dia akan melakukan looping, kirim ke neofeeder dengan recordnya seperti ini. Ini disesuaikan dengan apa yang ada di database mata kuliah. Lalu di sini untuk update mata kuliah yang diambil dari tabel. Di sini dia juga dikirimkan neofeeder sama seperti yang tadi juga. Lalu untuk prosesnya, untuk ya implementasinya di sini kita bisa menggunakan Postman. Di sini cara kerjanya itu dari awal, karena kita masih perlu login, jadi kita login dulu menggunakan sesuai dengan apa yang ada di database user, tabel user di database. Di sini kita statusnya true dan berhasil login. Kita copy datanya ini. Untuk mengotorisasi bearer token-nya milik neofeeder. Oke, saya ulangi lagi. Terlebih dahulu kita login untuk mendapatkan datanya terlebih dahulu. Jadi statusnya bernilai true dan pesannya berhasil login. Di sini kita ambil data dari login untuk kita autorisasi menjadi sebuah bearer token. Nah, ketika kita udah bisa token berarti sesuai dengan konsep tadi di novidernya tadi, ia akan disimpan. Jika nggak ada error, ia akan disimpan di variabel. Nah, token ini bisa kita gunakan juga untuk get profit juga. Kita send. Di sini error code-nya 0, jumlahnya 1 sesuai dengan yang ada di database. Di sini dia mengambil ID perguruan tinggi, kode perguruan, telepon, dan sebagainya, sampai ke tanggal izin operasionalnya. Lalu untuk jenjang pendidikan juga. Di sini dia bisa mengambil jenjang pendidikan yang diambil dari neofeeder tersebut secara otomatis, dari tidak sekolah, PAUD, TK, sampai ke S3 terapan. Lalu sini untuk get mata kuliahnya sendiri, error code-nya juga 0. Di sini ada ID matkul, kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan sebagainya.
di sini adalah integrasinya dengan feeder di sistem si akad kita, di sistem si akad ini. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Salam moving, UDB unggul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.